حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وعدوا أنفسكم من الموت فإن لكل امرئ أجل مسمى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والعمل، ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير والضلال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, segenap jamaah takziah haul yang kedua, segenap jemaah pengajian Jumat malam Al-Hidayah yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kita taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa mengisi sisa umur kita untuk selalu berbuat baik, meningkatkan amal ibadah, dan membuat diri kita menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Segenap para sesepuh, tokoh masyarakat, mudah-mudahan orang-orang yang telah sepuh Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketawakalan, dan mudah-mudahan di sisa umurnya, mudah-mudahan Allah jadikan menjadi hamba-hamba yang lebih taat dan berbakti kepada Allah. Sohibil haul, keluarga besar almarhum Haji Muhammad Subhan, mudah-mudahan beliau beserta anak-anaknya Allah jadikan perempuan yang solihah, Allah jadikan anak turunannya solih dan solihah. Mudah-mudahan rumah tangga yang telah dibangun di dunia menjadi modal untuk bekal nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah ini, menjadikan diri kita lebih menerima terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu saya ingat dari beliau adalah satu: ketika beliau masih jeneng, dia sering datang ke Kobo. Sebagai manusia biasa, dia pun sering bercerita, berkeluh kesah, meminta solusi yang padahal saya sendiri bukan soluser yang terbaik. Satu yang sampai dia wafat pun dia masih amalkan, satu wiridan. Yang wiridan tersebut dia minta kepada saya, dia curhat, minta doa untuk kebahagiaan keluarganya. Dan ternyata doa tersebut selalu beliau baca di setiap sholatnya. Dan katanya doa ini pun beliau sampaikan kepada istrinya. Apa doanya? Allahumma in kuntu solihan farzuqni zaujatan solihatan. Ya Allah, jikalau aku ini menurutmu adalah hamba yang soleh, maka jadikanlah dan anugerahkanlah istriku pun soleh. Wa in lam akun solihan, dan jikalau aku bukan termasuk orang yang soleh di sisimu, farzuqni zaujatan solihatan tuslihuni, dan
jikalau aku bukan orang soleh di matamu ya Allah, maka berikan hamba istri yang solehah yang bisa membuat hidup hamba menjadi lebih terarah dan baik. Dan doa tersebut selalu beliau baca di sujud terakhir sholat beliau berdoa. Itu doa diamali nama dia. Dan katanya ini udah saya omongin ke istri saya. Namanya rumah tangga, dalam biduk rumah tangga pasti ada piring dan sendok ngadu. Tapi kata beliau, setelah saya dawamkan doa itu guru, semua berubah menjadi tenang. Yang tadinya saya sering egois, saya mengalah. Pun sebaliknya, ketika istri saya egois, dia lebih mengalah duluan. Jadi terciptalah keluarga yang saling mencoba untuk memahami. Ini doa beliau amalkan sampai beliau wafat. Mudah-mudahan doa ini dijadikan amal ibadah yang benar-benar bisa dipetik hasilnya oleh beliau di alam kubur. Silahkan tanya kepada istrinya Juju, dia mengatakan seperti itu. Dan bahkan ketika saudara Subhan pun sudah wafat, Juju selalu bertanya kepada saya, guru, dulu ketika almarhum masih ada sering berkata gini. Saya kurang paham guru, gimana penjelasannya? Bayangin coba tuh. Berarti terekam di memori sang istri apa yang disampaikan suaminya ketika hasil ngaji disampaikan ke istrinya. Dan ketika sekarang suaminya tidak ada, dia ingin mempertegas dan memperkuat ingatannya kembali. Dia WA saya, jujur, saya bilang begini. Luar biasa. Mudah-mudahan inilah kiai yang benar-benar kiai. Kiai yang bisa ngedidik santrinya. Siapa santrinya? Istrinya. Ya, nggak perlu gelar kiai, nggak perlu gelar ustadz, tapi beliau bisa menjadi seorang alim yang bijaksana. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin ya. Luar biasa beliau itu. Itu saja yang saya ingat ya. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah tempatkan di tempat yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan memang pasti akan sering kita temui perbedaan pendapat yang terkadang ujung-ujungnya menjadi permusuhan dan bahkan mungkin terjadilah perpisahan. Dan ini sebuah keniscayaan. Istri dan suami pasti pernah bentrok dalam satu pendapat. Pemimpin dengan bawahan pasti pernah sering juga berbenturan, tidak sejalan dengan pola pikir pemimpin. Pun guru dengan murid pasti tidak akan selamanya akur. Ada aja yang bikin kacau. Emang ada? Ada. Tapi ini semua harus disikapi dengan baik. Karena terkadang kita selalu menasihati orang di depan orang lain. Ini pun salah. Misalkan anak kita salah, kemudian kita nasihati dia, kita bentak dia, kita omelin dia di depan orang banyak, maka ini pun kurang baik. Misalkan ngelihat saudara kita berbuat maksiat, kemudian kita caci maki dia di depan umum, maka ini juga kurang baik. Hal ini pernah terjadi dan jelas terekam di dalam kitab Hilyatul Aulia. Tadi di dalam kitab Hilyatul Aulia
Ini jelas terekam betapa imam kita, Imamuna Syafi'i rahimahullah, beliau pun pernah berbeda pendapat dengan muridnya. Bagaimana kisahnya dan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini nanti kita dengarkan baik-baik. Diriwayatkan Imamuna Syafi'i rahimahullah sedang mengajar di masjid. Sedang mengajar di masjid, mungkin di majelis kayak gini ya. Kumpul semua murid-muridnya. Diadakanlah, kalau bahasa kita sekarang bahsul masail gitu lah. Yang masalah diadu, ayo adu lah. Jadi antara murid dengan guru hidup ilmu itu. Adu argumen antara guru dengan murid. Lihat, itu diajarkan oleh guru kita. Bebas saja silakan. Tapi ternyata ketika masalah 100 ke yang 100, ada satu muridnya yang bernama Yunus bin Abdul A'la enggak akur sama Imam Syafi'i. Saking beliau ini enggak terimanya, Yunus bin Abdul A'la saat itu juga berdiri langsung mengatakan, saya nggak setuju sama engkau wahai imam. Berdiri di depan umum. Bayangin coba kalau kita begitu. Ini saya lagi ngomong, kemudian ada jamaah, kayak begitu, dengerin, misalkan begitu. Kira-kira saya emosi nggak? Atau Cing Haji Sonip lagi kayak tadi sambutan, panjang mulu sambutan. Kira-kira bagaimana? Loncong amatnya. Tapi ternyata Imamuna Syafi'i rahimahullah enggak. Atau misalkan ada guru lagi ngejelasin di sekolah, kemudian ada murid yang ngomong, guru lemes kata kita mah, bapak lewer kata kita mah. Kira-kira bagaimana tuh? Masya Allah. Tapi Imam Syafi'i marah, tidak. Yunus bin Abdul A'la berdiri dengan mengatakan apa? Saya tidak sependapat dengan Anda. Waduh, tegas ya. Dan saat itu juga beliau walk out dari tempat majelis. Kayak anggota DPR aja ya. Keluar dari majelis taklim, ambil ngecaprak, ngomel ya. Imam Syafi'i ngeliatin. Akhirnya para jamaah nanya, wahai imam, kenapa engkau tidak membantah? Biarin. Padahal Imam Syafi'i berpikir, bagaimana caranya aku harus menasehati muridku. Lihat, Imam Syafi'i langsung ngebentak nggak? Diam. Susah nggak kita punya jiwa kayak gitu? Ini kita lagi ngomong sama bini, terus bini lah ngomong doang. Kira-kira gimana? Urusannya, ya. Sewot urusannya. Akhirnya malam pun datang. Isya. Itu Yunus bin Abdul A'la masih ngoceh di rumah. Nyewotin jasa tuh kiai kan. Itu ngomong begini aja kali ya. Kata kita mau nyari dukungan kali begitu. Padahal tuh udah walkout dia dari majelis ya. Akhirnya ada yang terdengar lah suara di luar, ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Manil bab? Kata siapa? Kata Yunus bin Abdul A'la. Manil bab? Siapa yang di luar ketok-ketok pintu? Kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Muhammad bin. Nah, makanya ini juga adab. Kalau ketok-ketok pintu ditanya, siapa di luar? Saya. Jangan saya. Sebutin nama. Ketok-ketok, Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Ya siapa? Makanya kalau ditanya, Assalamualaikum, salam siapa? Haji Encep Soedarma. Kalau di kita kan bagaimana? Saya. Ya siapa? Tuh, adab satu dari grup. Ya siapa kita itu? Haji Encep sudah begitu kan? Iya. Siapa? Ayah. Ya ayah siapa? Ayah banyak Haji Encep. Ayah sambung. Jawab. Ya. Apa ayah dari istri kedua? Enggak tahu.
Jangan kok mencicil. Kalau istri siapa di luar ketok-ketok udah malam jasa. Aku kekasihmu Haji Cep Swedharma. Saya sering gitu kan. Ya, robah berarti tuh. Ya, yang gue dapet atuh. Ya yang. Beres Muhammad bin Idris, ternyata fatapakar tuh kata Yunus bin Abdul Allah ini fatapakar tuh. Saya mikirin aja, diingat-ingat sama dia nih orang yang bernama Muhammad bin Idris, diingat-ingat sama dia. Ada nggak ya namanya Muhammad bin Idris di sini? Ternyata nggak ada. Yang ada cuma satu, gurunya. Tidak ada nama lain selain Muhammad bin Idris, gurunya. Wadah, guru gua datang lagi. Akhirnya dibuka sama siapa? Sama Yunus bin Abdul. Dibuka. Masih songong, masih begini. Ada apa kemarin malam-malam guru? Biasa. Ngopi kata, apa mau ngakuin bahwa pendapat Anda salah? Masya Allah. Anda mau mengakui bahwa pendapat saya ini benar? Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Atuh duduk dulu kalau bahasa kita mah ya. Ngopi apa, baru ngerokok sebatang udah disuruh ngaji ya kan. Tuh orang biarin dulu, bisa gitu tuh. Bahasa gini mah, bahasa. Ada Kilok gitu kan. Atau ntar juga saya punya pikiran gitu kan. ada gitu. Ya udah masuklah masuk. Ayo Faqala al-Imam Syafi'i, ya Yunus, tajamma'na mi'atul masail, atufarriquna mas'alatan. Wahai Yunus, ribuan masalah, ratusan masalah kita bisa bersatu. Apakah cuman gara-gara satu masalah akhirnya kita berpisah? Kita udah kompak dalam segala hal. Susah, sedih, tertawa, bahagia, kita lewati bersama. Apa cuman gara-gara beda pendapat ini akhirnya kita harus berpisah? Yunus bin Abdul A'la masih apa? Masing-masing pendapat mas. Masih ingkret. Laceng lah bahasa orang Marima ya. Imam Syafi'i marah, tidak, malah beliau meneruskan nasihat. Ini buat kita nih. Apa kata Imam Syafi'i? Fala tuhawwilil intisar fi kullil ikhtilafat. Yunus, janganlah kamu selalu ingin menjadi pemenang dalam setiap perbedaan pendapat. Janganlah kamu merasa ingin menjadi the winner dalam setiap perlombaan. Janganlah kamu menjadi yang paling nomor satu dalam apapun bentuk perbedaannya. Jangan pernah ingin menjadi pemenang dalam perlombaan. Fakatsiran ma yakunu kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Ini yang bahasa yang luar biasa, merenyuh ke hati saya. Saya sampai nerjemahin gimana yang enak di bahasa gitu, karena ini bahasa imam kita. Ini bahasa imam kita. Kata beliau sekali lagi, fakatsiran ma yakunu kasbul qulub aula min kasbil mawaqif wa la tahdam jasuran banaitaha wa abarta 'alaiha fa rubbama tahtajuha lil 'audah yauman ma. Wahai Yunus, selama ini kita disatukan dalam ratusan masalah. Apa karena satu masalah saja kita harus pisah? Apa cuma gara-gara duit doang kita harus lari? Janganlah engkau berusaha untuk menjadi pemenang dalam setiap perbedaan pendapat. Jangan. Kenapa sebabnya? Terkadang meraih hati orang lain lebih utama daripada meraih kemenangan. Coba renungin baik-baik. Terkadang loh, nggak sehalamanya, tapi apa? Terkadang meraih hati orang lain itu lebih utama daripada meraih kemenangan. Padahal kita ini menang, tapi kita mengalah. Agar apa? Agar kita bisa beli hatinya. Nasihat yang luar biasa.
Wala tahdam jasuran banaitaha. Wahai Yunus, janganlah engkau hancurkan jembatan yang pernah engkau bangun dan engkau lewati di jalan itu. Kenapa sebabnya? Karena bisa jadi kamu kembali lagi melalui jalan itu. Kadang-kadang kita kan kalau lagi emosi, udah mulai sekarang males gua nginjak musola ini lagi. Jangan bilang begitu. Gara-gara beda pilihan. Kenapa? Sebabnya bisa jadi kamu kembali ke situ. Disolatin bisa mungkin. Masya Allah. Ada yang begitu. Jangan engkau hancurkan jembatan yang telah engkau bangun dan engkau lewati di atasnya berulang-ulang kali. Karena boleh jadi nanti suatu hari engkau akan membutuhkannya. Luar biasa nasihat guru kita ya. Makanya juga sering saya katakan ke mamang santri saya, Mamang, janganlah sekali-kali mamang menebarkan duri, onak, dan benda-benda tajam di jalanan yang saya lalui. Karena bisa jadi kalian akan menghampiri saya dengan ngesot melalui jalan tersebut. Maksudnya paham belum? Belum. Janganlah kalian menebar duri di jalan yang saya lewati. Karena bisa jadi kalian akan menghampiri saya melalui jalan itu. Jangan pernah mencaci jalan yang sedang saya lakukan. Jangan pernah mengganggu pengajian yang sedang saya jalani. Jangan pernah mengganggu organisasi Allah yang sedang saya jalani. Jangan sekali-kali ganggu al-hidayah. Jangan sekali-kali menebarkan kebencian. Karena bisa jadi kamu akan menghampiri al-hidayah. Padahal di jalan itu kamu sudah tebar duri-durinya. Yang akhirnya kamu malu sendiri. Bahasa saya ini nyuplik dari Imam Syafi'i. Jangan pernah menebarkan duri di jalan yang saya lalui. Karena bisa jadi kamu akan menghampiri saya dengan mengesot lewat jalan tersebut. Kalau orang udah gak demen sama kita, kemudian Allah ngasih petunjuk, kira-kira mau ngaji malu gak? Cikgu malu amat ya. Minder. Padahal apa yang disampaikan dia benar. Cuman gua gengsi buat ngakuin. Ego amat ya. Akhirnya apa? Maksalah dia datang tapi hatinya tersakiti. Jadi jangan sekali-kali menebarkan duri di jalan yang lagi saya lalui. Sombong amat Kiai. Oh, Imam Syafi'i berarti lebih sombong. Lawang saya juga nyonteknya ke siapa? Imam Syafi'i. Apa cukup di situ nasihat beliau? Tidak. Apa kata beliau? Hawil dauman an takrahal khata wala takrahul mukhti kun bagidhan lil ma'siyah wasamil asi. Wahai Yunus, kamu itu harus benci terhadap kesalahan. Tapi jangan sampai kamu benci kepada orang yang melakukan kesalahannya. Coba pahamin baik-baik. Berusahalah dalam hidup ini agar kita ini selalu membenci kesalahan. Perilaku orang yang salah kita harus benci. Tapi jangan pernah engkau membenci orang yang melakukan kesalahan tersebut. Kamu harus melihat dan kamu harus marah saat melihat kemaksiatan ada. Harus marah saat melihat kemaksiatan ada. Tapi berlapang dadalah terhadap para pelaku kemaksiatan. Nyebelin. Ya itu tadi kan susah. Jiwa besar.
Yang susah kan itu. Kemudian apa kata beliau? Yunus, engkau boleh mengkritik pendapat yang berbeda, tapi tetap menghormati terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kamu. Kamu boleh mengkritik orang. Siapapun kamu kritik boleh. Boleh. Sekelas Imam Syafi'i dikritik boleh. Boleh. Allah aja dikritik. Banyak gak Allah yang mau kritik? Banyak. Siapa yang mau kritik? Makhluknya. Baru DKM dikritik. Ya. Allah dikritik. Untungnya DKM bodoh namanya. Walaupun kadang otaknya belum juga gitu. Iyalah. Ya tuh masuk kan kalau misal kita kan ya wajar manusia ya gitu. Ya, cuma kalau orang ngasih nasihat kemudian nasihatnya nggak berhasil, jangan lempar batu sembunyi plastik. Emang si Haji Soalnya yang begitu itu. Lah, buah jincap yang ngasih usul. Banyak yang begitu tuh. Ada. Ntar aja dijalanin sama misalkan sama Haji Maman. Baru setan aku timbul. Ya itu Haji Cep begitu siapa? Nih sarannya. Sombong amat. Bagian Haji Cep gagal melaksanakan. Langsung jadi emang Haji Cep blow. Susah agak mikir dia mah. Kata Haji Cep lah, lu yang ngasih saran gue yang disalahin. Ya. Silakan Anda berbeda pendapat dengan orang lain. Silakan Anda kritik siapapun yang Anda mau kritik. Tapi ingat, hormati orangnya. Dan yang terakhir yang menusuk hati. Apa katanya? Fahim Tuhana fil haya an naqdi 'alal amrad la 'alal marda. Kita itu mengobati penyakit. Kita itu membasmi penyakit, bukan membasmi orang yang sakit. Bisa dipahami enggak? Kita itu membasmi kebodohan, bukan membasmi orang yang bodoh. Kita itu menjadikan orang yang tadinya sakit jadi sehat. Kita basmi kebodohan, bukan orang bodoh yang kita basmi. Habis. Kita biarkan orang bodoh dalam kebodohannya. Ya wassalam. Bagaimana anak kampung kita mau maju? Kenapa sebabnya? Lu orang bodoh, udah aja bodoh mah bodoh aja. Atau penyakit cuma disebutin nama penyakitnya bukan diobatin penyakitnya, malah orangnya yang dimatiin. Kira-kira gimana? Wassalam lagi ya. Luar biasa. Ini akhlak guru kita, akhlak imam kita, segitu muridnya. Ya, kalau Anda yang melakukan, kira-kira bagaimana? Lihat, kemudian apa kata Yunus bin Abdul A'la? Saat ku dengar nasihat guruku tersebut, aku langsung diam dan meneteskan air mata. Saat itu juga hatiku yang begitu membara, marah, kesal, luluh lantah di hadapan guru. Kenapa sebabnya? Tadi dia ngerasa sombong lah. Ngerasa sombong lebih hebat dari siapanya? Gurunya. Bahkan saya pernah menemukan seorang kiai. Ini zaman di Tasik. Ini beliau salah satu murid Al-Maghfurlah Mama Khair Effendi Tasikmalaya. Ini santri udah alumni, jadilah kiai di kampungnya. Ketika lagi enak-enak ngaji, nyurahin kitab, terbesit di hatinya, udah kehebatan guru daripada guru lama. Ini guru gua nggak pernah ngejelasin kayak gini. Atau bagusan gua, terbesit doang nggak diomongin. Langsung saat itu juga dia berhenti ngaji, langsung wallahualam bisawab, kaget, langsung keluar bawa mobil, istrinya kebingungan.
santrinya kebingungan. Ditanya, tadi emang ngomong apa? Si A, enggak ngomong apa-apa. Kali santri bikin, enggak lah, wong A lagi ngejelasin. Ternyata beliau keluar, yang biasanya beliau manggil supirnya, beliau sendiri yang langsung datang kemana? Ke Mama Khair. Langsung nangis, nubruk. Mama bingung. Kamu kenapa ujung-ujung nangis? Saya minta ampura, minta ikhlas, minta ridho. Apa katanya? Kamu emang kenapa, salah apa? Saya tadi waktu ngaji terbesit di hati, Mama belum pernah ngejelasin ini, tapi saya mampu buat ngejelasin apa yang enggak Mama sanggup ngejelasin. Dan saya merasa bahwa diri saya lebih hebat dari Mama. Saya nangis sujud. Apa kata Mama? Emang ente mah pinter. Udah Mama ridho. Emang bener pendapatan? Enggak, saya minta halal, minta ridhonya. Mama udah ridho jasa. Embung kan, coba. Murid sama guru. Sampai anak-anaknya pada bingung. Ada santri kayak begini, dan itu jaraknya jauh. Perjalanan hampir 3 jam. Bawa mobil 3 jam. Nyamperin gurunya cuma gara-gara terbesit di hatinya. Saya lebih hebat dari siapa? Guru saya. Luar biasa. Akhirnya Mama selalu ngomongin dia lagi asal ngaji yang diomongin dia. Tuh contoh masih anu, tuh contoh masih anu. Luar biasa. Kalau kita bagaimana? Kalau kita gimana? Ya, jangan jauh-jauh kita apa ya? Ya misalkan nih, Haji Sanif ngomong, pusing saya gimana ya solusinya ya. Kemudian kita punya solusi. Kita omongin kata Haji Sanif, nah mantap Ustaz Yahya. Terbesit, Haji Sanif, udah jauh itu mah, udah jauh dari ahli hati, jauh. Makanya ketika ada santri yang ngerasa dirinya lebih hebat dari siapa? Gurunya udah jauh buat barokah, jauh. Macam apalagi ya. Baru bisa marhaban doang langsung. Kiai Haji Alwani makan apa-apanya. Akhirnya dia ngomong, gua mah berani nggak dong Haji Alwani. Jangan di tempat sepi, tempat ramai. Dia bilang perlu habis Jumat yang dulu pulang gua mau debat sama Haji Alwani. Entar nih kalau lu kalah, ya wajar kalah gua mah. Yo. Kalau lu menang, itu kan ketahuan kan. Haji Alwani nggak ada apa-apanya depan gua. Itu bukan debat namanya. Lu mah pengen menang sendiri. Kalah. Wajar katanya, gua mah nggak ngaji. Nyawatin jasa gitu. Ini apa yang kita bisa ambil dari hikmah? Pertama, ketika ada seseorang yang salah, jangan tegur di depan umum. Satu, anak jangan ditegur di depan teman-temannya. Dia main salah, jangan ditegur di depan teman-temannya. Hancur hati dia, apalagi dibikin status. Kesel gue punya anak bejadak. Dibaca sama anak itu ya, oh ini bapak gua. Dibalas sama dia, kata gua emak lewer. Begitu kan, nggak disebut, nggak ada tuh, ya kan? Istri salah, jangan ditegur di depan anak. Bawa kamar, pakai kunci pintu, baru omongin. Lu sih masal maunya apa ya mah? Lemas ngomong. Saya begitu kan. Sama saya juga ketika sekarang ada santri yang senior, kan biasa suka ada mang, malam ini memang gantiin yang junior. Saya di luar kedengeran dia ngejelasin salah. Biarin, saya maksudnya ada apa Pak? Ntar terusin ngajinya ya ada apa Pak? Kamu tuh salah, harusnya gini. Emang iya Pak? Iya. Balik lagi. Tadi ngapain Mang? Abah? Oh pengen beli kopi. Kan itu yang saya suruh. Ntar kalau lu ditanya, bukan beli kopi. Ya padahal kita lagi ngejelasin bahwa dia salah. Akhirnya dia ulang. Ini ulang ya, ini rada salah nih ya, salahnya gitu. Diulang. Kayak begitu. Ya. Dia salah, dia panggil. Duduk Man. Lu semalam lu ya ngintip lu ya. Bang ngintip cuma ngelihat doang. Ya bersama. Kayak gitu.
Satu, jangan tegur di depan. Yang kedua, pakai akhlak. Akhlaknya apa? Ketika kita berbeda pendapat sama dia, jangan sekali-kali kita itu apa? Menggunakan kata-kata kasar. Samperin terus face to face bahasa kita. Kalau pakai WA atau japri. Jangan di grup. Ini japri tapi di grup. Lu tahu Cang Wewen? Tahu. Nah itu tuh berarti. Emang kenapa Cang Wewen? Ini mah gue mah nggak mau ngomong, lu pahamin aja sendiri. Mohon jawara guru. Iya. Akhirnya teman, emang Cang Wewen ada apa? Tapi langsung, Cang Wewen lagi di mana? Emang ada apa guru? Rambut gondrong. Ih mau guru. Itu juga katanya Ustaz Saripudin, rambutnya pengen kayak guru, disimpan sama saya. Ini ikut-ikutan Ustaz Saripudin. Aku rambut Ustaz sama Kiai mau beda. Dijadiin jimat sama Cang Wewen, rambut saya gondrong bos. Itu terakhir saya nyukur, guru pengen melihat. Dibuka, bener rambut saya masih ada. Kan ini masih nggak dibuang. Ih, guru nggak ada tapi dekat sama saya. Luar biasa. Ini itu Ustaz Saripudin pengen ikut. Ih, nggak mau Ustaz buang. Masa iya rambut guru ditempelin sama Ustaz Saripudin? Ih, nggak mau saya mah. Saya mau pengennya kalau kangen sama guru ngelihat rambutnya. Masya Allah. Ih, Cang Wewen makasih. Ih, kita yang makasih tuh. Kadang saya malu sama Cang Wewen begitu. Dia mah ngebahasanya kita, saya, enggak lu enggak gua. Ya aja kali. Hebat tuh Cang Wewen. Kita mah kalau tuan dikit bagaimana? Nih kata gua mah ya. Kata gua nih. Tapi Cang Wewen mana itu sama saya? Iya, saya mah Rizwi, masya Allah saya gue kangen kayak tadi gitu tuh. Gitu pas gue tahu walaupun gitu. Jadi Ustaz jangan ikut-ikutan ya. Pengen naruh rambut tempat saya, nggak kenapa ya. Itu rambut saya jadi jimat, penglaris buat Cang Wewen. Kalau mau saya cari pun masih ketemu, ya Cang Wewen ya. Gitu. Maka itu hati-hati, japri langsung. Japri aja. Haji Incep keluar dari grup. Jangan diomongin di grup itu kenapa tuh Haji Incep keluar. Japri aja. Ngambek kali. Geram kali dalam geram. Woi Haji lu, Haji ngebohong. Kenapa keluar dari grup? Ya udah selesai. Beli martabak dulu. Beli martabak dulu, kan gitu. Kopi nggak ada temennya. Ngobrol set. Udah. Dan kalau kita mau bagaimana coba? Diomongin. Kecuali kita omongin di depan umum itu orangnya emang nggak bener. Contoh, jangan sekali-kali ngikutin Al-Zaitun. Siapa namanya Ci pemimpinnya? Lupa lagi saya. Muridnya pada apal ya? Nggak lama soalnya. Kalau ngomongin itu 9. boleh, sebutin nama karena biar apa? Biar orang lain tidak salah. Panji 9 ya. Iya Haji 9. Ke sono larinya Haji 9. Aduh. 2, 3. Pemilihan kata yang baik itu yang harus kita belajar. Bagaimana menyampaikan kata yang baik, tegas, tapi datang ke hati. Seindah apapun kata-kata, kalau datangnya dari akal, maka sampainya cuma di akal. Tapi kalau kata, kalimat keluar dari hati, maka dia tertancap rapi di dalam sanubari. Sakit memang, tapi jadi obat buat dia. Indah akan terkenang. Susunan kalimatnya saya udah nggak hafal, tapi hikmahnya masih tertancap dalam sanubari. Makanya apapun yang datang dari akal, maka dia akan diterima oleh akal. Tapi apapun yang disampaikan dari hati,
maka dia akan tertancap di sanubari sampai dia mati. Ya, kayak gitu. Luar biasa Jincep ya. Masya Allah. Keempat, jangan gede omong. Ji, kok diam Ji? Jangan banyak bicara tanpa ada bukti. Imam Syafi'i nggak banyak omong, langsung dibuktikan keilmuannya, kedewasaannya, keguruannya langsung di depan muridnya, sehingga muridnya sadar bahwa benar-benar ini guru saya. Saya nunjuk-nunjuk guru saya di depan umum, beliau nggak marah, tapi beliau malah yang datang legowo nyamperin saya. Bukan untuk mengajak debat, tapi memberikan nasihat. Anda silakan berbeda pendapat, silakan kritik saya, tapi ingat, guru dan murid tetap harus guru dan murid. Ya. Jangan melihat orang. Kalau melihat orangnya mah kita pasti sewot. Udah besok mah saya ngaji. Mana? Baru nongol lagi ini. Ada itu. Minta doa mah ke jamaah. Doain jamaah ya biar saya rajin istiqomah. Udah bukan istiqomah lagi kayak orang zamannya apa istiqomah gitu. Kita aminin sampai 40 orang emang bukan wali semua ya. Besok ya gagal lagi. Itu enggak doa istiqomah. Tabarakallah. Haji nggak bohong. Ini makanya khususnya Al-Hidayah, umumnya muslimin wal muslimah, jangan sekali-kali merobohkan jembatan yang telah kita lalui, yang kita bangun, yang kita lewat di situ, karena bisa jadi kita lewat situ juga. Jangan menebarkan kebencian. Jangan. Nih, ada bisa jadi kita kayak misalkan contoh-contoh. Gua kira mah nggak ada pengajian ini. Gua kira mah awal doang. Padahal dia udah sewot tuh si Haji Alwani. Akhirnya kan ngedengerin juga tuh ya. Akhirnya kenapa? Makin tersakiti. Dia datang ke saya tapi harus tertatih-tatih karena hatinya terus ditancapin sama apa? Sama duri yang dia tebar sendiri. Kayak cincin. Jangan sekali-kali menghina masjid yang kita bangun, karena disitulah kita akan kembali lagi. Jangan sekali-kali menghina, mencaci, memaki apa yang telah diperbuat oleh seseorang, karena bisa jadi yang dia perbuat lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin sekarang kelihatannya masjid kita masih acak-acakan, tapi mungkin setahun, 2 tahun, atau Masya Allah, mungkin bisa bulan depan berubah. Lantas ucapan kita yang kemarin ngomong, ini si masjid begini amat, rungsep, gua mau sholat susah biasa. Rungsep biasa boleh ngeliat masjid, ngomong doa, bantu kagak. Ntar aja udah jadi tuh, enak nih masjid kalau begini mah. Lah lu kemarin kemana? Dasar kodok sawah, ngomong aja. Jangan cuma sekedar mengkritik tapi tidak ada action. Kritik kasih action, kritik action. Ini jangan, astagfirullah. Lebih baik kayak kita di sana, toples dumur, sedikit bicara banyak kerja, nggak banyak ngomong, naikin bini bunting lagi kan begitu. Kerjaan kiai. Aji buat aku banyak ngomong, bener nggak? Kawin lagi gua nih, kawin kagak? Iya. Uyang. Tapi kalau untuk kawin lagi mending gede omong. Ya, jadi kita di sini mah harus gede omong. Ya Haji ya gede omong. Mau kawin lagi nih. Berani mah? Iya udah. Kawin mah enggak. Haji Nasir itu. Haji Cep sama. Lain orang kita juga sama. Kalau Haji Sadip enggak beda lah, sama dia juga. Enggak jauh beda. Masalah yang penting toples humor. Sedikit bicara banyak
kerja. Buat apa kita banyak bicara tapi kalau tidak ada action sama sekali. Lebih baik sedikit bicara tapi action nyata yang kita perbuat. Mudah-mudahan agama kita menjadi lebih kuat, lebih solid, terlebih di kampung besar. Mudah-mudahan masjid cepat terwujud sesuai dengan koridor fikih dan tasawufnya, dan mudah-mudahan Allah terima segala bentuk amal ibadah kita di masjid tersebut. Kemudian pengajian kita juga terus jalan. Buat apa masjid megah tapi kalau tidak ada pengajiannya? Buat apa masjid mewah tapi isinya orang-orang bodoh semua? Mudah-mudahan ketika masjid mewah isinya adalah orang-orang alim allamah. Mudah-mudahan sahibul haul Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosanya. Amin. Allah jadikan keluarga yang ditinggalkannya keluarga yang selalu bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sekian, mohon maaf. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi apa yang kita dengarkan yang disampaikan oleh guru kita